Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Here we will learn English. The title is English Review. Jadi hari ini kita akan mereview ya teman-teman. Okay, before we get study English, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, listen and repeat ya. The Wright brothers, Orville and Wilbur, invented plane. Jadi the Wright brothers menemukan pesawat. Thomas Alva Edison invented phonograph, light bulb, projector, and sound recording. Thomas Alva Edison menemukan fonograf, bola lampu, proyektor, dan perekam suara. Baines invented automobile. Baines menemukan mobil atau bisa diartikan otomobil. Baird invented TV. Baird menemukan TV. Vasco da Gama discover new road from Europe to India. Vasco da Gama menemukan rute baru dari Eropa ke India. Rute itu maksudnya jalan. Marie Curie was a chemist who invented radioactivity. Marie Curie adalah seorang ahli kimia yang menemukan radioaktif. Amelia Earhart was the first female who flew across the Pacific Ocean. Amelia Earhart adalah wanita pertama yang terbang menyeberangi Samudra Pasifik. Michael Faraday invented electricity. Michael Faraday menemukan listrik. James Naismith invented basketball game. James Naismith menemukan permainan bola basket. Tolong kalian hafalkan penemuannya dan wajahnya ya, ada di buku wajahnya. Okay, now we will learn about should. Should in bahasa seharusnya. Should digunakan untuk menjelaskan saran, recommendation, hal yang harus dilakukan, obligation, and harapan, expectation. Rumus should adalah kalau dia positif berarti subject should plus verb 1. Kalau dia negatif subject should plus not plus verb 1. Kalau dia interrogatif atau pertanyaan should dulu subject lalu verb 1. Examples, contoh-contoh, you should take some medicines now. Kamu seharusnya mengambil beberapa obat sekarang. Dia termasuk recommendation, obligation, atau expectation. Dia menyarankan, berarti recommendation. I should go to school before my mom yell at me. Saya seharusnya pergi ke sekolah sebelum ibu saya memarahi saya. Berarti dia termasuk apa? Obligation, karena sifatnya harus. Nah, yang selanjutnya, we should arrive in Korea by some minutes. Kita seharusnya sampai di Korea dalam beberapa menit. Ya, berarti itu termasuk expectation, harapan. Nah, yang kalian tadi pelajari itu adalah kalimat positif ya, yang terkandung recommendation, obligation, dan expectation. Nah, kalimat negatifnya apa? They should not litter here. Mereka seharusnya tidak membuang sampah di sini. Nah, interrogatifnya, should you have breakfast in your bedroom? Apakah seharusnya kamu sarapan di kamar? Nah, ini interrogatif. Nah, yang kalian pelajari ini harus kalian ingat rumusnya dan cara membuat kalimatnya, karena pasti akan keluar. Oke teman-teman, repeat after me. Entertain, menghibur. Inventors, penemu. Appear, muncul, terlihat.
develop, berkembang, membangun. Guess, tebak, menebak. Invention, penemuan. Should, seharusnya. Manage, mengatur. Choose, memilih. Among, di antara. Better, lebih baik. Skill, keterampilan. Mistake, kesalahan. Change, mengubah, mengganti. Enough, cukup. Silinder, record, merekam. Portable, mudah dibawa. Flat, rata. Magnetic, magnet. Enclose, melampirkan, mengelilingi. Cheaper, lebih murah. Allow, mengizinkan. Harus diingat ya teman-teman vocabulary-nya yang sudah Miss Wuri review. Upload, mengunggah. Download, mengunduh. Hoax, berita bohong. Viral, menyebar luas dengan cepat. Sosial media, media sosial. Online, dalam jaringan internet. Harmful, berbahaya. Solar panel, panel surya. Produce, memproduksi atau menghasilkan. Combine, menggabungkan. Fabric, kain tipis. Expressing opinions, ungkapan pendapat. Contohnya adalah my opinion, menurut pendapat saya. I think, saya pikir. As far as I know, sejauh yang saya tahu. I personally believe, saya yakin. Nah, yang titik-titik itu kalian lengkapi dengan kalimat kalian. Contohnya, I think the seafood is bitter. Artinya, saya pikir makanan lautnya pahit. Nah, itu contohnya ya. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Ya, yang penting kalian harus tahu cara membuat kalimatnya. Sending email, mengirim pesan elektronik. Typing message, mengetik pesan. Dialing number, nomor panggilan. Connecting to the internet, menghubungkan ke internet. Shopping online, belanja dalam jaringan internet. Having video call, panggilan video. Globalization is limitless world. Globalization adalah dunia yang tanpa batas. We can exchange information with other people from different cities or countries easily and fast. Kita dapat bertukar informasi dengan orang lain dari berbeda kota atau berbeda negara dengan mudah dan cepat. For example, contohnya, we can sending emails, kita dapat mengirim email atau pesan elektronik, typing message, mengetik pesan-pesan, or having video call, atau melakukan panggilan video, as we did this morning, seperti yang dilakukan pagi ini. In addition, ditambah lagi, we can know what happened in other places from news on television. Kita dapat tahu apa yang terjadi di tempat lain dari berita-berita di televisi. Globalization lets every product comes into and out from Indonesia. Globalization membiarkan setiap produk datang ke dan keluar dari Indonesia. Globalization lets everyone access everything to get information such as from television or the internet. Globalization membiarkan seseorang dapat mengakses sesuatu untuk mendapatkan informasi seperti dari televisi atau dari internet. Nah, yang ini kalian hafalkan ya semuanya, oke? Untuk ulangan, karena pasti ditanya. Now we will learn about like, dislike, likes, and dislikes. Like, likes, dislike, and dislikes digunakan untuk menyatakan kesukaan dan ketidaksukaan.
Like and likes artinya suka. Dislike and dislikes artinya tidak suka. Lihat di sini, kalau like untuk Ayu Dewi, I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita. Kalau likes dengan S, he, she, it, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu ini. Nah, like and likes harus berdampingan dengan kata kerja bentuk ing atau verb ing atau noun. Noun itu adalah kata benda. Contohnya, I like singing, saya suka bernyanyi. Lihat like yang tanpa S. Ini like tanpa S ya, karena untuk Ayu Dewi. Kalau I like singing berarti saya suka bernyanyi. Nah, singing sendiri itu adalah kata kerja bentuk ing. Jadi awalnya asal katanya adalah sing, cuman ditambahin ing jadi singing. I like singing. Kalau yang noun contohnya you like pop, kamu suka musik pop. Kalau yang ing lagi, they like reading, mereka suka membaca. Reading itu asal katanya dari read. We like rock, kita suka musik rock. Rock adalah kata benda. Ya, contoh yang likes yang dengan S itu he likes playing football, she likes hiking, it likes eating seafoods. Nah, di sini kalian udah jelas ya bahwa kalau like tanpa S untuk Ayu Dewi, likes dengan S untuk he, she, it, dan mereka berdampingan dengan verb ing, kata kerja bentuk ing, dan noun. Kalau ini adalah dislike and dislikes. Kalau dislike yang tanpa S untuk Ayu Dewi, kalau dislikes dengan S untuk he, she, it. Perhatikan kalau misalnya dislike and dislikes itu adalah artinya tidak suka. Contohnya, I dislike writing. You dislike jazz. They dislike cooking. We dislike doll. Perhatikan ya bahwa kalau dislike itu asalnya katanya adalah don't like atau tidak suka. Nah, dia rumusnya sama kayak likes menggunakan verb ing, kata kerja bentuk ing atau noun. Nah, yang he, she, it, he dislikes playing basketball, she dislikes watching TV, it dislikes drinking juice. Dislikes itu asal katanya adalah doesn't like ya. Jadi kalian bebas menggunakan dislike atau don't like untuk menyatakan kalimat negatif untuk subjek Ayu Dewi. Gitu juga kalian bebas menggunakan dislikes atau doesn't like untuk kalimat yang bersubjek he, she, it. Nah, ini untuk kalimat negatifnya. Ya, sama menggunakan verb ing atau noun di belakangnya. Contohnya, untuk Ayu Dewi dia menggunakan do, kalau he, she, it dia menggunakan does. Contohnya, do I like singing? Do you like pop? Do they like reading? Do we like rock? Yang dasnya, does he like playing football? Does she like hiking? Does it like eating meatball? Nah, dia menggunakan do atau does ketika membuat kalimat pertanyaan. Do atau does dulu, baru subjek, like, verb ing atau noun. Perhatikan ya teman-teman, nanti ada soal seperti ini. Ini adalah contoh yang ada jawabannya. Contohnya, do you like dancing? Kalau yes, yes I do, I like dancing. Kalau no, no I don't, I like singing. Kalau di situ kalau misal kalian memulai sebuah kalimat yang menggunakan do, maka jawabannya juga ada do. Contohnya yes I do. Ya, artinya kalian mengiyakan. Yes I do, I like dancing. Kalau misalnya no, berarti no I don't atau no I do not.
Nah, kalau kalian menolak, berarti kalian harus cari jawaban lain yang kalian suka. Misalnya, no, I don't. Saya tidak. Kenapa? I like singing. Saya suka bernyanyi. Contoh lainnya, do they like pop music? Yes, they do. I like pop music. No, they don't. I like jazz music. Kalau yang does, diawali does, maka jawabannya juga ada does-nya. Does she like cooking? Yes, she does. She like cooking. She likes cooking. Oh, no, berarti no, she doesn't. She likes sewing, ya. Berarti nolak ya. Perhatikan ya dan ingat. Exhibition, pameran. Souvenir, cenderamata oleh-oleh. Handicraft, kerajinan. Booth, stand, kamar. Entrepreneur, pengusaha. Entrepreneurship, kewirausahaan. Repeat after me. Go straight. Lurus. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go to the right side, pergi ke sisi kanan. Go to the left side, pergi ke sisi kiri. Go back to the previous intersection, balik ke persimpangan. Crossroads, atau intersection, perempatan. T-junction, pertigaan. Cross, menyeberang. Go past, melewati di sini melewati tempat ya. Kalau go over, melewati. Kalau melewati di sini melewati jembatan. Traffic light, lampu merah. Go up, tanjakan. Go down, turunan. Highway, jalan tol. Traffic bump atau traffic police, polisi lalu lintas. On the right side of, sebelah kanan jalan. On the left side of, sebelah kiri jalan. In front of, di depan. In the back of, di belakang. Tiny path, jalan kecil. Traffic sign, rambu lalu lintas. Main street or avenue, jalan utama. Traffic jam, macet. North, utara. North is timur laut. East, timur. South is tenggara. South, selatan. Southwest, barat daya. West, barat. Northwest, barat laut. Painting, lukisan. Pottery, tembikar. Sculpture, seni pahat atau patung. Mosaik atau kepingan batu. Graffiti itu coretan lukisan dinding, kata-kata pada dinding. Stained glass, kaca berwarna. Invent, menemukan. Discover, menemukan. Invention, penemuan. Discovery, penemuan. Inventors, penemu. Explorer, penjelajah. Electricity, listrik. Chemist, ahli kimia. Eksperimen, percobaan. Record, merekam. Nah, perbedaan nomor 1, nomor 2 itu sudah Miss Wuri jelaskan di video yang lalu ya. Tolong dilihat lagi penjelasannya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we finish study English, let's pray together by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Bye bye.